Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di alam yang ketiga, yakni alam dunia. Dua alam sudah kita lewati. Yang pertama alam roh atau alam arwah. Alam yang kedua pun sudah kita lewati, yakni alam rahim atau alam kandungan. Nah, untuk hadir di alam yang ketiga, alam dunia, perlu jasad. Nah, kapan tentukan jasad itu di alam rahim? Menyatunya ruh dan jasad di alam rahim, alam kandungan, lalu hadir berada di alam yang ketiga, yakni alam dunia. Dan kita sekarang berada di alam yang ketiga. Dan di alam yang ketiga ini masanya tidak lama. Nabi sudah memberikan kabar, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in. Umur umatku kalau seandainya dipanjangkan antara 60 hingga 70 tahun saja. Lebih dari itu bonus. Sehingga sangat-sangat langka menemukan orang yang umur 100 tahun. Setiap 100 tahun ganti generasi. Manusia yang lahir 100 tahun yang lalu hampir dikatakan tidak ada. Kalau toh ada, maka dikenal pepatah Arab, an-nadiru kal ma'dumi. Sesuatu yang langka itu hampir dikatakan tidak. Kalau toh ada, sudah tidak nampak lagi. Di rumah, di kamar, mungkin sudah terbaring. Begitulah singkatnya perjalanan umat Muhammad SAW. Lalu berpisah ruh dengan jasad, langsung menuju alam akhirat. Yang Nabi nyatakan, al-qabru manzilum min manazilil akhirah. Kubur adalah gerbang pertama menuju alam akhirat. Wa man naja faqad naja ba'dahu. Yang selamat di gerbang pertama ini akan selamat dan mudah di gerbang-gerbang selanjutnya. Bayangkan ketika seseorang mendapatkan siksa kubur yang lahir dari zaman Nabi Adam sampai kini masih terjadi, tak terhingga lama. Panjangnya waktu yang dirasakan. Tapi bagi orang yang beriman, dari dia dikuburkan, dimakamkan, sampai dibangkitkan nanti atau terjadi hari kiamat, singkat perasaan seperti kalian mengerjakan sholat qobliyah subuh, tiba-tiba sudah hari kiamat. Kenapa singkat? Itu nikmatnya. Karena kuburnya menjadi rodatan min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Maka hadirin, setelah itu kiamat, langit runtuh, ya, bumi terbelah, lalu gunung-gunung kainil faqs seperti bulu domba yang ditiupkan, atau seperti kapas-kapas berterbangan. Gunung saja seperti kapas berterbangan, sebagai pantek atau pasarnya bumi. Bagaimana keadaan tubuh kita? Lalu manusia dibangkitkan. Ya, setelah hari kiamat, malaikat menunjukkan trompet sangkakalanya, bangkitlah manusia. Manusia yang pertama kali bangkit dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW
dipakaikan dengan pakaian kemuliaan. Jibril langsung menghampiri Rasul SAW sambil mengibaskan debu yang menempel di pakaian beliau. Rasul selalu langsung bertanya, "Ya Jibril, aina ummati?" Jibril, mana umatku? Yang ditanya Rasul bukan istri tersayang tercinta, itu juga putrinya tidak ditanya mana Fatimah, cucu kesayangannya mana Hasan dan Husain. Tapi yang pertama kali manusia bangkit di mahkamah Allah, masih di padang mahsyar. Untuk kumpul di padang mahsyar nanti adalah Rasul. Lalu dia tanya, "Ya Jibril, aina ummati?" Mana umatku? Ya. Maka hadirin Allah, lamanya manusia ngantri di padang mahsyar itu dalam hadis Abu Daud 50.000 tahun. Tapi 50.000 tahun ini tahun akhirat, bukan tahun dunia. Di mana satu hari akhirat alfa sanatin mimma ta'udun. Allah nyatakan dalam Al-Quran, satu hari akhirat dengan sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Kalikan saja, manusia tidak ada alas kaki, tanpa alas kaki. Manusia dalam keadaan telanjang tak berbusana. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apa tidak malu?" Tak sampai menengok ikan terpenadah takut kepada Allah. Jibril yang begitu Allah ciptakan besar. Satu riwayat menyatakan kalau wujud asli Jibril itu ubud-ubudnya ini di atas langit, telapak kaki di bumi yang ketujuh. 60 sayap dibuka satu pasang penuh antara langit dan bumi. Namun kata Jibril saat itu, "Jasadi kal musfur," saya merasa kecil seperti burung pipit. Karena saat itu Jalalullah, Kibriya'u, Allah tunjukkan keperkasaannya. Ainal jabaru, ainal malaku. Mana orang-orang pongah sombong, mana yang angkuh, yang takabur, terdiam. Ana malikul mulk, saya raja di antara raja-raja. Hayyun la yamut, hidup tidak pernah ada mati. Hanya satu yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu bukan. Maka kata Nabi SAW, manusia saat itu tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Saking panasnya matahari didekatkan. Ada yang berkeringat batas mata kaki, ada batas dengkul, pusar, ada tenggelam sesuai dengan amalan masing-masing. Seandainya seorang wanita menggendong bayi, seandainya, maka bayi itu kan diletakkan di bawah untuk dijaga saking panasnya. Saat itu manusia tidak tahan. Dahsyatnya yang penderitaan yang dirasakan saat suasana perang mahsyar begitu panas. Manusia sebahagian yang lain berkata, "Mari kita menghadap moyang kita, Nabi Adam alaihissalam." Keterangan panjang lebar ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka mereka berdatangan menuju Nabi Adam alaihissalam. "Wahai Nabiullah Adam, anta abul basar. Wahai moyang kami, engkau adalah bapak moyang manusia. Allah menciptakan kau dengan tangan kudratnya. Kau tidak melalui proses kun, tapi Allah ciptakan dengan tangan kudratnya. Maka mohonlah supaya manusia ini cepat diadakan penghisapan." Tidak tahan. Dikira mereka setelah di padang mahsyar ada keringanan, kalau masuk neraka lebih dahsyat lagi. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? "Nafsi, nafsi." Sendiri-sendiri masing-masing. Lalu beliau menyatakan, "Idhahabu ila Musa." Ya. Disuruh untuk menghadap Nabi Nuh dulu.
setelah itu kata Nabi Adam, izhabu ilan Nuh. Manusia berbondong-bondong menghadap Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan nafsi, nafsi masing-masing. Lalu izhabu ila Ibrahim, pun Nabi Ibrahim menyatakan nafsi, nafsi. Lalu mengatakan izhabu Nabi ila Musa, sama. Lalu Nabi Musa mengatakan coba kalian menghadap Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah Ruhullah yang diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah, lahir dari rahim seorang wanita yang suci, yakni Maryam alaihissalam. Pun Nabi Isa menyatakan nafsi, nafsi, nafsi. Izhabu ila Habibillah. Coba kalian datang menghadap ada di padang mahsyar di kekasih Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang akan kita bahas saja setelah perjalanan hidup kita, ya, yang terakhirnya adalah akhirat. Dan kehidupan di akhirat ini tidak ada ujungnya. Muaranya ada dua saja, ridha Allah dengan surganya, murka Allah dengan nerakanya. Maka manusia berbondong-bondong menghadap Rasul SAW. Inilah yang disebut dengan syafaat. Lalu apa itu syafaat? Menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, syafaat adalah permohonan seseorang untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah dibuatnya. Namun menurut Syekh Alwi Al-Maliki, syafaat adalah doa. Maka Nabi bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Tapi ada kata Nabi, ada satu doa sengaja tidak kupanjatkan di dunia, kan kupanjatkan nanti di padang mahsyar di akhirat untuk umatku. Bayangkan hadirin, ketika Nabi berkunjung ke Taif. Ke Taif ini dilempari dengan batu berdarah, ya. Dan untung saja darah itu tidak sampai jatuh ke bumi. Malaikat penjaga gunung menghadap Rasul. Kalau kau izinkan kan ku angkat gunung ini, ku angkat dan ku satukan supaya mereka ditimpa bertindih oleh gunung ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Seandainya anak cucu, seandainya mereka belum mau menerima iman dan Islam, aku harap anak cucu mereka akan menerima Islam. Bayangkan aja, kalau luka tikaman pedang tas berdarah saja. Tapi yang namanya lemparan batu, lemparan pertama dia bengkak, lemparan kedua memar, lemparan ketiga kampanye pecah. Bayangkan sakitnya luka kena dilempar lebih sakit ketimbang luka terkena goresan senjata tajam. Ya. Maka hadirin, manusia itu sudah kita pahami artinya syafaat tadi. Maka Nabi SAW langsung sujud. Ini masih cerita sujud panjang sekali. Nabi memuji Allah dan menangis. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul, sujud. Nabi menangis. Setelah manusia datang kepada Nabi, ya Rasul, engkau kekasih Allah, anta Habibullah, memohonlah kepada Allah supaya cepat dilakukan penghisapan. Tidak tahan manusia bagaimana penderitaan yang luar biasa di padang mahsyar. Maka Nabi langsung sujud. Nabi menangis dan memuji Allah. Lalu Allah berfirman, ya Habibi, irfa' ra'saka. Wahai kekasihku, jangan terlalu lama menangis. Angkat kepalamu. Dari sujud suruh bangun.
Sal tu'ta, minta apa yang kau minta akan kutunaikan, kata Allah. Wasfa' tusafa, kalau kau ingin memberikan syafaat pun syafaat akan diberikan. Begitulah sayangnya Rasul SAW. Bahkan mulai dari dunia ini Raufur Rahim, luar biasa beliau sayang. Saat di pangkuan Jibril sebelum dicabut oleh malaikat maut nyawa yang mulia, riwayat yang kedua pangkuan Aisyah, Nabi menangis. Pertama yang katakan ummati, ummati. Ya, bukan dia tanya mana cucu, mana Fatimah, mana Ali, mana Paman Abbas, tapi ummati, risau meninggalkan umat. Yang kedua as-salah, as-salah, jangan tinggalkan salat. Yang ketiga sambil berderai air mata sebelum roh dicabut. An-nisa, an-nisa, cintai, sayangi, jangan sakiti wanita. Pertama ibu, urutan kedua istri, lalu yang ketiga anak perempuan, yang keempatnya selain mereka bertiga. Yang keempat, wama malakat aimanukum, hendaklah setiap pemimpin memperhatikan kesejahteraan, kebahagiaan bawahannya. Kita pun pemimpin kepala rumah tangga, kebahagiaan dunia sementara, terlebih lagi hakiki akhirat harus kita perhatikan supaya tetap bersatu satu atap dengan anak istri kita di surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu risalah. Maka kembali lagi cerita Nabi sujud. Bangun, irfa ra'saka ya habibi. Allah berfirman di perang Mahsyar, angkat kepalamu wahai kekasihku. Sal tu'ta, minta akan ditunaikan. Wasfa tusafa, siapa yang ingin kau syafaati akan kutunaikan, kau akan memberikan syafaat. Lalu Nabi mengangkat dari sujud tadi di perang Mahsyar. Nah, berdiri. Allah berfirman, wahai kekasihku, siapa manusia pertama kali akan dihisab, yang akan ditimbang di mizan? Maka Nabi pegang tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini orangnya yang akan ditimbang amal kebaikan. Dan Nabi sudah menyatakan ketika hidup dahulu, seandainya amal ibadah anak cucu Adam seluruhnya diletakkan di sebelah dacing timbangan, lalu amalan Abu Bakar di sebelah dacing, maka amalan Abu Bakar akan lebih berat. Selain amalan Nabi dan Rasul, ya, selain amalan Nabi dan Rasul, semua amalan anak cucu Adam di sebelah dacing. Satu saja lawannya, amal Abu Bakar lebih berat. Bahkan ketika dahulu di dunia terjadi dialog antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Umar? Wahai sahabatku Abu Bakar, semua amal ibadahku ambil seluruh, gantinya satu saja, tukarnya. Ketika engkau menemani Rasulullah di Gua Sur, Gua Sur kan gua itu yang Nabi akan dibunuh oleh 100 pemuda yang sudah dikepung rumahnya, terus pedang, tombak dan panah, ya, akhirnya Abu Bakar di perapatan sudah nunggu berangkat ke Gua Sur. Yang lalu ada sarang laba-laba, lalu ada berbakti bertelur, ya, itu kan, ya, karena mereka berdua lelah letih Nabi. Sebelum Nabi masuk, Abu Bakar sudah bersihkan Gua Sur itu dulu. Ternyata lubang, banyak lubang kalajengking, lubang ular-ular.
Tidak ada apa, kain lubang dirobek, menyumpal semua lubang. Jangan sampai kekasih ini disakiti oleh makhluk apa, yakni hewan-hewan berbisa walaupun kecil. Duri pun tidak rela Abu Bakar. Aku sudah dibersihkan, disumpal semua. Ada satu lubang besar, dah tersumpal kain sudah habis. Nggak mungkin dia membuka celana. Nggak ada apa-apa. Kalau ada batu bisa disumpal batu. Maka satu lubang nggak ada, tidak tersumpal, tidak ada lagi kain, habis. Duduklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tidur di pangkuan. Ya, tiba-tiba air mata Abu Bakar jatuh kena pipi Nabi. Kenapa menangis? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar Rasul. Allah bersama kita. Bukan takut Rasul. Ternyata lubang besar itu tadi yang tidak ada kain lagi itu nyumpalnya diinjak. Di dalam lubang itu ada ular besar. Mau keluar nggak ada keluar, nggak bisa, ditahan oleh telapak kaki Abu Bakar Siddiq. Maka digigitnya berulang kali dengan bisa. Menahan sakitnya bisa inilah menitik air mata jatuh ke pipi Rasul SAW. Bukan menangis takut Rasul, kaki ada ular. Saya tidak rela siapapun menyakiti engkau. Mana? Angkat. Beliau mengambil ludah, ditempelkan, sembuh dari kudratullah. Ular itu keluar, biarkan dia keluar. Ternyata ular ini menunggu kehadiran Rasul dari zaman Nabi Isa. Ketika Nabi Isa AS membacakan Injil kepada umatnya bahwa ada akhir Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad atau Ahmad, suatu saat dia akan dibunuh dan dia akan dikepung. Lalu mereka dan dia dengan sahabatnya akan bersembunyi di gua Sul ini. Jadi ular yang hidup dari zaman Nabi Isa mencari di mana gua Sul itu. Ya, dia tunggu hari-hari demi hari. Ya, ratusan tahun setelah ini. Nah, mendengar dialog mereka keluar. Ular ini hanya ingin melihat wajah Rasul yang mana namanya Muhammad. Sudah itu dia pergi masuk ruang lagi. Rindunya. Seekor ular yang mendengar dakwah daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa sampai manusia, tapi ada ular kuping. Dicari Rasul. Apakah kita tidak rindu dengan Rasul hadirin? Maka ke inti pembicaraan, bagaimana sih kita supaya mendapatkan syafaat dari Rasul SAW? Kita buka kitab Mishkatul Masabih. Nanti di padang mahsyar umat Nabi Muhammad SAW akan berada dekat dengan Telaga Kausar. Satu-satunya Nabi yang dapat telaga adalah Rasul SAW. Inna a'tainakal kausar. Begitu luasnya cawan-cawan mangkok gelas di atas telaga itu, aksaru min adadin nujum, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Apabila manusia sudah minum dari telaga Kausar Nabi SAW, la yazma'u abada, tidak akan haus selama-lamanya, walaupun dia meniti di atas titian Shiratal Mustaqim yang di bawahnya bergola api neraka. Ketika manusia sudah berbondong-bondong menuju telaga Kausar, ternyata ada dinding. Ya, ada sebagian manusia ada dinding pemisah antara mereka dengan Rasul. Kata Rasul, ya Jibril, ya'rifunani wa a'rifuhum. Mereka kenal saya kenal mereka. Lalu kenapa ada dinding pembatas? Kata Jibril, mereka umatmu, tapi mereka melecehkan sunnahmu, atau mereka menghina, mengolok-olok sunnah atau tidak mengamalkan sunnah. Maka Nabi mengatakan, Sukon liman ghayyara ba'di, menjauh. Sukon ai mudan terjemahannya,
ditafsirkan menjauh mereka yang berubah-ubah atau mengolok-olok atau menghina sunnah. Maka hadirin, untuk mendapatkan syafaat Rasul, syarat pertama banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat. Ya, Allah tidak salat, Allah tidak puasa, Allah tidak berzakat, Allah tidak tidur, tapi Allah bersolawat. Wahai orang beriman, bersolawatlah kalian. Ya, itu langkah pertama. Lalu solawat ya menggunakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana? Yang afdal. Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh, lebih afdal. Dalil. Nabi yang menyatakan dia Sayyid. Hadis Sahih Bukhari. Ana Sayyidu wuldi Adam. Aku adalah Sayyidnya, penghulunya para anak cucu Adam. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin para nabi dan rasul. Dalil yang kedua, buka di dalam Al-Quranul Karim 30 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah menemukan Allah memanggil Rasul dengan ya Muhammad, ya Ahmad? Ada? Tidak ada. Cari di dalam Al-Quran 30 juz, atau tanya dengan anak yang hafal Quran, ya Muhammad, ya Ahmad ada? Ya apa? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, hei nabi, hei rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, hei orang berselimut, Taha, Yasin, dengan panggilan kasih sayang. Karena kita ini kalau ingin mengamalkan Al-Quranul Karim 30 juz itu, Al-Quran tidak lepas dari 5: iman, ibadah, muamalah, muasarah, akhlak dan adab. Ya, penting. Oh, ada hadis, la tusayyiduni fi shalah, jangan kalian mengucapkan sayyidina kepadaku di waktu sholat. Itu hadis maudhu', hadis palsu, sengaja dibuat supaya manusia yang tidak beradab. Bagaimana kau memanggil kekasihmu ya Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Allah yang segala-galanya memanggil tidak dengan namanya. Sebagaimana kita memanggil orang yang tersayangi, Yayang, Ayang Beb, namanya bukan Ayang, bukan. Tole, nama dia bukan Tole, Cucung. Kahut, orang Lampung Kahut, Ija Kahut, namanya bukan Kahut, panggilan kesayangan. Nama saya itu Ahmad Isnain bin Azhar. Kenapa dia manggil Maulana? Nama saya bukan Maulana, nama saya bukan Ustaz, ya. Padahal yang tua-tua ini manggil saya Isnain, pulang, wajar, seperti anak, seperti adik. Tapi kenapa Ustaz mau pulang? Nama aku bukan Ustaz. Kenapa? Hidupnya ada akhlak dan adab. Apa dengan Rasul? Maka kembali lagi, Allahumma salli ala Muhammad boleh, tapi yang afdal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hadis yang mengatakan dan jelasnya, la tusayyiduni fi shalah, jangan kalian memanggil Sayyidina kepadaku, menyebutkan Sayyidina. La tusayyiduni, jangan kalian mengucapkan Sayyidina kepadaku fi shalah, waktu sholat. Itu hadis palsu.
hadis maudhu namanya. Begitu. Memanggil keinginan sepaat, manggil Nabi tak beradab. Nama ayah saya Azhari. Pulang kerja Azhari. Orang tua kita yang maaf, misalnya ada dosa, kita ayah, papa, bapak, nama dia bukan ayah kan? Ya kan? Tapi tidak memanggil nama. Lalu Allah saja dari Quran, tidak ada ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, Taha, Yasin, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Mudaththir. Hei orang yang berselimut, qum panzir, bangun, berikan peringatan dakwah kepada manusia. Seperti itu. Pertama adalah banyak bersalawat kepada Rasul SAW. Yang kedua, kalau ingin sepat Rasul, amalkan sunnahnya. Hilangkan selalu di benak ini kan sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, mak nyonyo, mak api-api, ropopo, kuibat nehiha. Hilangkan kejayaan kita dalam sunnah. Hukum sunnah itu begini, untuk segi fikih. Dan saya sakit, sholat duduk di kursi, saking lemahnya, nggak tahan takut pingsan. Saya sholat itu takbir niat, langsung Fatihah, langsung rukuk. Sah enggak sholat saya? Sah. Karena Allahu Akbar kabira iftitah sunnah, membaca surat setelah Fatihah sunnah, ya, sholat sah. Kenapa bila kau baca iftitah dan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah? Kau kerjakan dapat pahala, tapi kau tidak kerjakan tidak apa-apa, sholat sah. Itu maksudnya. Itu kan sunnah. Kalau mengertikan sunnah ini contoh, di dalam Quran ada perintah aqimus shalah. Sholatlah subuh kau 8 rakaat, tidak mengikuti sunnah Nabi, ya tidak sah. Nabi mencontohkan 2. Nah hadirin, Nabi sudah mengatakan mengamalkan sunnah di akhir zaman dekat kiamat ini seperti memegang bara api. Bara. Kau pegang panas, kau buang lemparkan padam. Kau pegang sunnah itu panas telingamu. Apa nih Pak Ustaz, jenggot ini? Katakan Tuhan, kadang-kadang istri ini yang ngomong, Bapak berjenggot kelihatan lebih tua 10 tahun. Aliran apa nih? Aliran jaulah kah? Ya, tabligh kah? Itu. Padahal seluruh nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Isa memenuhi dadanya jenggotnya. Perintah dalam hadis Bukhari, iqulluha atau ofulluha, panjangkan jenggot. Bahkan maaf, kalau di Timur Tengah yang mazhab Hanafi, kalau orang yang tidak berjenggot tidak boleh jadi imam. Kenapa? Kelihatan kefasikan nyata di wajahnya. Orang fasik. Sebab pembeda syarat imam itu laki-laki. Perempuan berkumis ada. Ya. Perempuan berkumis ada kau? Ada perempuan berjenggot? Tidak ada. Itu nggak ada. Itu. Maka salah satu syarat imam itu tadi di sana agak keras. Ya. Kalau walaupun dia ustadz tinggi ilmunya, kalau orang Timur Tengah atau mazhab Nabi, kalau tidak berjenggot, dia tasabbuh bin nisa, dia menyerupai wanita di belakang imam atau di samping. Ya. Celotehan mengamalkan jenggot. Sunnah Nabi. Kenapa? Ini sunnah mustamirah. Sunnah yang terus menerus di sini dapat pahala ke WC, selagi dia nempel pahala sholat subuh tadi, sekarang pahala talim, isyraq belum nanti, tetapi ini 24 jam dibawa kemana tetap mengalir. Tapi panas, mak bilang, apalagi istri lah, ayah kurang ganteng udah kayak tua ya, kau jenggot. Katanya pengen sahabat Rasul, kenapa kau idolamu orang lain? Ya, tidak malu ramai-ramai tahun baru tanggal 1, tidak malu manggang jagung ayam, ya,
mercon, trompet itu. Kenapa? Pencetus 1 Januari itu adalah Paus Gregorius yang ke-13. Pergantian tahun adalah 1 Januari. Sementara pencetus 1 Muharram adalah Umar. Pengen ketemu Umar atau pengen ketemu Paus Gregorius? Ya terserahlah. Tahun depan rayakan lagi. Numbang ke masjid 2000. Mercon tum 50. Anak 3 150. Hanya. Yang sudah gimana? Siapa mengampun kepada Allah? Kayaknya pengen syafaat Rasul SAW. Tapi idolanya Paus Gregorius. Yang paling ramai merayakan penuh sesak jalan sama orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka yang Kristiani. Pawai, ada pawai orang Kristiani. Nah, ada di rumah merenung mereka, meratapi yang lalu dan ke depan pengen baik, kata mereka. Maka hadirin, amalkan sunnah daripada surah. Man tasabbaha biqaumin bahwa minhum. Yang niru-niru suatu kaum, niru-niru barang tiruan, akan dikelompokkan kaum tersebut. Niru-niru Rasul. Ya. Kalau barang tiruan nggak mirip, tapi niru-niru akan dikelompokkan golongan tersebut. Maka yang kedua, amalkan sunnah dalam kehidupan. Jangan ada lagi cerita taklim tapi masih makan minum dengan tangan kiri. Karena Nabi larang adalah makan minumnya cara setan dengan tangan kanan. Jangan lagi masuk WC kaki kiri, masuk ke masjid masuk WC kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Harus masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Jangan lagi mioh temegi. Ini sudah tua ngikuti kajian terus tapi masih kencing berdiri. Pengurus masjid nyiapkan kencing berdiri. La tabulu qaiman. Jangan kencing berdiri, jangan kencing temegi, jangan undang mioh cocok. Fa inna azabal qabri minhu. Karena azab paling banyak menimpa dalam kubur penyebabnya kencing. Tapi masih ada masjid, pengurus masjid menyiapkan kencing berdiri. Kita ini umat manusia, anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia mulia, kita bukan anjing. Temu dinding nyonyor, ketemu pohon nyonyor, duduk kecuali uzur. Orang menyatakan Nabi pernah kencing berdiri. Kata Aisyah jangan percaya. Memang kehidupan luar Aisyah nggak tahu. Tapi saat itu banyak kotoran unta atau dengkul Nabi sakit. Itu pun hanya satu hadis. Aisyah hari-hari melihat beliau kencing duduk. Sehingga orang yang kencing berdiri besar kemungkinan ada kena prostat dia. Yang kena prostat laki-laki atau perempuan? Kenapa perempuan? Perempuan tidak pernah kencing berdiri. Kalau berdiri dia bercecar-cecar. Selamatlah aman mereka. Itu. Lanjut hadirin, jadi hilangkan lagi jangan sampai sunnah. Itu kan sunnah, itu sunnah. Dan kejayaan kita dalam sunnah. Satu nilai sunnah Nabi lebih mulia daripada 7 petala langit dan bumi. Yang ketiga, kalau ingin sempat Nabi, pertama sholawat. Tapi tidak cukup sholawat saja. Amalkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, kunjungi beliau, ziarah. Ya, kita bilang telepon ayah, ngomong dengan orang, aku cinta ayahku, cinta, tapi dia rumahnya di Kalimantan, tidak pernah datang nengok ayahnya di Lampung. Gimana? I love you papa, I love you mama, tapi bertahun-tahun tidak mengunjungi papa mana, papa mamanya, ayah ibunya. Apakah cinta? Palsu. Ya. Sebab kita buka kitab tarikh. Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahi aku setelah wafatku, seolah-olah dia menziarahi aku dikala aku masih hidup. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Yang menziarahi aku wajib lahu untuknya mendapatkan syafaatku. Wajib, kata Nabi. Berapa banyak manusia belum daftar haji? Ya, dengan ke Mekah dan ke Madinah seperti itu untuk ziarah ke makam Rasul SAW. Kalau pesta besar,
foto pre-wedding yang hukumnya haram. Ini udah lawan Islam. Sudah pangkuan, belum akad, sudah pegangan, dipajang paling depan. Ini kan idolakan, katanya pengen sama Rasul. Nih kamu kalau ada Yahudi, ya dikira orang ini Islam tuh lahir, kawin, mati. Luas Islam. PT foto pre-wedding, tahu pre-wedding namanya? Kan sebelum nikah sudah rangkulan seadu punggung. Waktu nikah dibariskan, ibu-ibu tolong, apa kau bariskan? Udah kasih apa? Selendang ya? Satu kepala, cara dia di dalam. Setelah akad hadirkan sudah istrinya, mau digendong, mau diapain, unyuk-unyuk terserah. Seperti itu. Karena idolanya artis sih, ngelihat sinetron gitu ya gitu. Bu, jangan satu kalau waktu akad kan belum, tahu walaupun hanya jangan boleh berdua-duaan, dekat-dekat, kesetrum nanti. Di kamar dulu atau di dalam sebelum makan. Akad sendirian laki-laki itu boleh. Atau akad di masjid, perempuannya di dalam di rumah nggak boleh. Agak hadirin kunjungi. Berapa banyak mobil berbaris? Ada yang sudah daftar haji. Tapi saya sudah umrah, betul mau 1000 kali umrah belum tertunai rukun Islam yang ke-5. Hadirin kata Kiai Haji Anwar Zaid, banyak orang tua sekarang diperbudak oleh anaknya. Mati nanti belum tentu anak bisa membela. Pesta besar naik ubadak ratusan juta. Kawan saya kena kawan akrab menasihati, hampir 500 juta. 11 kerbau yang disembelih untuk naik Sultan Siago-Ago. Kau nggak ditanya, bukan akhir kau jadi Sultan Siago-Ago, Mina Jinggo, Mina apa penyuluh lubang, apa namanya itu, nggak ditanya. Ya, hampir 500 juta. Tak kawan aku. 7 hari 7 malam satu kampung makan sendiri, mau lah makan pulang. Hanya naik Sultan Siago-Ago. Daftar haji ayah mau belum? Mako anak kita. Sampean urung anak kita. Itu. Bahkan yang mudut ini 2 tahun bisa daftar haji. Mudut. Katanya pengen sahabat Rasul. Pasti kalau sambutan rata-rata kita. Alhamdulillah sekolah puja selawat dan salam kita haturkan kejunjungan Allah yang kita harapkan sapaannya pada hari kiamat kelak. Kan setiap sambutan pasti segala puji dan selawat dan salam tidak pernah tinggal. Tapi nggak datangi Nabi, mudur cocok. Pesta besar, puade, tari pedang, tari ini, nang ningnung, beli sawah, beli kebun, beli ruko, beli mobil. Katanya ingin sahabat Rasul. Ini kan hadis. Man zarani ba'da mamati, siapa ziarah setelah kematianku, bahkan nama zarani fi hayati, seperti dia mendatangi aku di waktu aku hidup. Wa man zarani wajabat lahu syafaati, yang ziarah kepadaku wajib mendapatkan wajabat lahu syafaati, wajib mendapat syafaat. Ya. Maka yang belum daftar haji berangkatlah, daftarlah. Sambil daftar tunggunya lama baru berangkat umroh. Kawanku seorang ustaz dari masih muda, Tad, aku ada uang 50 juta lebih, beli mobil untuk DP atau berangkat umroh. Saya bilang jangan beli mobil, jangan berangkat umroh. Hai, oke lah jangan beli mobil. Kau bilang jangan berangkat umroh. Kau sudah daftar haji belum? Belum. Nah itu wajib dulu kau daftar. Ustaz, saya bilang sudah wajib kau tunaikan, kumpulkan duit lagi lalu kau berangkat umroh. Mau 1000 kali 1000 kau umroh belum tertunai rukun menunaikan ibadah haji. Umroh mudah berpahala tapi belum tertunai rukun Islam yang kelima. Maka hadirin rahimakumullah, jadi ingin sama Rasul, pertama sholawat, yang kedua amalkan sunnah dalam kehidupan, jangan malu-malu. Nanti malu-malu ngamalkan sunnah, Rasul malu melihat kita, apalagi sampai berpaling. Sukon. Yang ketiga, kunjungi beliau. Lalu hadirin, yang terakhir syarat untuk mendapatkan syafaat. Pertama, meninggal dunia dalam keadaan beriman, tidak melakukan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Induk 8
sholat. Inna syirka la zulmun azim, adalah kesyirikan dosa yang sangat besar. Kata Luqmanul Hakim, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat pertama, jangan sekutukan Allah. Ya. Untuk itu yang tua-tua ini dulu pernah berjimat, buang jimat itu, nggak ada guna. Raja-raja itu buang, walaupun jimatmu sebesar kotak tisu dijebol dengan gada muka dan nakir, walaupun tidak ditembus dengan peluru, tidak dilukai oleh senjata, jebol dengan gada muka. Jimat yang terbaik itu selama dunia akhir adalah takwa. Ya, ibu-ibu yang pernah sepasang susu kecantikan buang, susah nanti matinya. Bahkan syarat mendapatkan syafaat tidak meninggal dunia tidak dalam melakukan dosa syirik. Tapi kalau musim hujan, nikahkan anak pawang hujan pula dipanggil. Banyak intelektual masih melakukan itu. Di kampung sapu lidi dibalikan, kasih bawang putih, bawang merah, apa lagi, cabai, lampu sentir, taruh depan rumah. Lagi berlaku pengantin nggak boleh mandi. Kalau pengantin perempuan mandi nanti hujan, ini kan syirik. Doa Allahumma hawalaina wala alaina, terus wiridkan salat hajat ke dari Nabi supaya nggak hujan. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jangan turunkan hujan di sekitar kami, jangan turun. Allahumma hawalaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, bukit, gunung, laut sana ya Allah. Wala alaina, jangan di atas kami, di atas taruh masih ada aku nikahkan anak. Kan itu wirid Nabi, bukan pawang hujan atau lampu sentir atau sapu dibalikkan. Ya, yang syarat kedua, membawa iman walaupun sebesar biji sawi. Ya, kan bisa dapat seorang walaupun sebesar biji sawi iman itu. Ya kharuju minan nar man fi qalbihi misqalu habatin min khardalin minal iman, kan dikeluarkan dari api neraka walaupun dia punya iman sebesar debu. Tapi iman murni, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga, meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Maka yang tua-tua ini, bukan berarti tua-tua mati duluan, belum tentu. Nggak ada gawe lagi di rumah baik, nabunglah, bukan nabung duit, nabung la ilaha illallah 70.000, buat lagi 70.000, namanya ataqo atau itaqo, pembebasan. Lihat isinya air tumpah keluar air, isinya minyak tanah tumpah minyak tanah, isinya ini oli keluar oli. Itu juga ini isinya apa? Menurunkannya tidak jauh sejengkal dari mulut ke hati, ke qalb, dari sini pun hanya sejengkal. 13 tahun Nabi menyampaikan, ya ayuhan nas la ilaha illallah tuqriu, ucapkan, amalkan, bernaung dalam Muhammad dengan la ilallah, kalian akan selamat dunia akhirat. Maka pada ngelamun pikun nanti lebih baik la ilaha illallah, la ilaha penuh nongol satu husnul khotimah. Ini sudah tua nih. Perkutut kerek lagi, pagi turun lagi. Kurang kerjaan. Lebih baik berzikir, berdakwah, ngajak orang lain untuk berdakwah, baca Quran, silaturahim dengan kawan-kawan yang sakit, doakan yang benar-benar. Mandikan lagi, orang belum mandi perkutut udah mandi duluan. Tapi nggak ada orang sini, orang seberang sana. Insyaallah ya. Jadi saya ingatkan kembali yang terdapat sifat Rasul. Yang pertama apa tadi? Banyak bersalawat ya. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad lebih abdah dengan dalil Quran. Yang kedua, amalkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti megang berapi, kata Nabi, panas telingamu, panas tanganmu bara-bara, kau lemparkan pada mati dalam kehidupan. Yang ketiga, kunjungi beliau, ya, haji umroh. Cinta kita belum sempurna mengatakan aku cinta Rasul, tapi kunjungi beliau saya sampai mati tidak. Maka hadirin, mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita
bisa mengunjungi beliau dengan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Mas waktu suruh kita buka pertanyaan, yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada kita mau pulang. Pencerahan lampu ini pakam ramnya. Ada Pak tanya? Jadi jangan malu lagi yang mengamalkan sunnah ya. Itu yang mau berjubah silakan, yang pakai koko silakan. Tapi jangan pakai masih sudah tua maraton pakai celana pendek. Nggak narik lagi paha mau kempel muda layu. Tutup lah weh. Orang laki-laki ini minasuro ila rukbah dan dengkul ke pusar, dari pusar ke dengkul. Ini sudah tua keriput pakai celana pendek dipekor anak. Nggak pantas lagi lah pakai celana Hawaii atau training kan aurat. Aurat laki dari pusat ke dengkul. Ya Allah ya Tuhan, ini tua-tua keladi ini. Makin tua makin puber. Tapi nggak ada di sini di seberang laut sana. Ada bertanya? Ya, silakan Pak Haji. Termasuk maaf, kalau ada orang bertanya jangan noleh. Apa? Kalau Rasul menghadap badan, apa Pak? Hormat yang lebih tua. Menghadap begini. Nanya, apa? Kan pongah, Pak. Begitu. Ini akhlak Rasul. Kalau ada dua bertanya, dulu kan yang tua. Sama-sama tua, sini toho, ini toho, dulu kan sebelah kanan. Itu adab Rasul kepada sahabat yang kita baca sirah nabawiyah ya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia waktu sholat tidak membaca doa iktidal. Allahu Akbar kabirah. Oh, ya tidak ya. Jadi habis ruku Sami Allah hamidah. Jadi Allahumma hadina gitu. Ini saya belum ketemu ini paham apa dan kan ini ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allah liman hamidah itu sunnah. Ya. Tapi kenapa dia tidak amalkan langsung? Allah membangun Allah Madinah. Bagaimana yang penting dia tidalnya dengan tumakninah. Jadi apa yang dibaca apa-apanya? Kan imam saya ruku Allahumma hadi biman hadait, enggak ada apa-apa sami Allah begitu maksudnya ya, kadang-kadang ada yang sami Allah ada yang hanya enggak ada. Ini sholat ala baru mungkin ya, enggak ada apa-apa, bangun langsung enggak ada bacaan sami Allah. Ya bentar nih jawab ini. Dia sholatnya sah karena mengucapkan sami Allah dan bidatul sun. Nah, bacaan dalam sholat yang wajib itu hanya 5 nah. Bacaan. Allahu Akbar, takbiratul ula, Al-Fatihah, membaca at-tahiyatul tasahud di tahiyat akhir, berselawat di tahiyat akhir, lalu salam pertamanya 5, yang lain mingkem sah. Itu. Ya, hanya 5 aja. Kan dia enggak baca sami Allah, sah sholatnya. Hanya sholatnya tidak sempurna karena mengabaikan sunnah kecuali uzur. Ya. Tambahannya Pak. Ya. Kita kan sudah arah kiblat Pak ya. Nggih. Kalau imam itu masih miring aja. Itu yang pertama. Kemudian sholat Jumat pakai kunut. Ya. Hadirin imam miring itu kalau miringnya jauh ya. Kenapa berbeda? Walaupun ada keterangan sedikit miring. Tapi jangan terlalu miring sehingga imamnya miring, makmumnya nggak miring. Kecuali perubahan arah kiblat. Lanjut lagi. Yang kedua,
adalah sholat Jumat kunut. Kami selama di Pakistan tahun 96 itu kalau nggak salah, waktu Yaman diserang, itu kita kunut nazilah. Lepas Jumat kunut, lepas asar 5 waktu. Itu namanya kunut nazilah. Tapi khusus Jumat saja saya wallahu alam tidak tahu saya itu. Tapi kalau memang karena ketika waktu itu Bosnia, tahu masih ingat peristiwa Bosnia yang lulu lanta, saudara-saudara kita mengenaskan, dibunuh, dibantai, maka kami di pesantren 5 waktu kunut nazilah. Ya, seperti itu. Satu penanya terakhir. Sana. Ya. Hah? Ya, bagus. Tahajud itu sulusul lail, sepertiga malam. Tapi hadirin, selagi belum masuk waktu subuh boleh tahajud. Nah, tahajud itu kalau sepertiga malam sinyalnya tidur, itu seperti hujan deras bercurah-curah rahmat Allah. Tapi kalau mendekat-dekat subuh, itu 5 menit, 6 menit sebelum subuh, tahajud boleh. Belum habis waktunya masih, tapi akhir seperti hujan rintik-rintik, tak apa lah, lama-lama juga basah, alhamdulillah, begitu ya. Tapi kalau yang bangun jam 6 bukan tahajud, terkejut, belum salat. Cukup ya Pak ya. Oh, terakhir yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah baca buku. Ya. Dan apabila kita mengucapkan salam maka dia dijawab, karena katanya Rasulullah itu mayatnya tidak hancur. Apakah betul nggak? Ya, hadirin, orang beriman, yakni para nabi dan rasul, mereka hidup di sisi Allah. Ya. Lalu kalau berdoa maksudnya bersalawat kepada Rasul, maka doa itu lagi kebuka. Lalu apakah kita salawat kepada Rasul? Kalau kita kan berziarah itu kan kiblat kanan kiri ya, dengan ucap sambil sekali lewat ya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, tapi jangan tidak beradab. Saya selalu bilang yang mau berangkat haji dan umroh, waktu tawaf dan sa'i tak usah pasang HP, pakai tongsis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik anak ndak sopan. Berani ke rumahnya presiden, rumahnya Hamengkubuwono atau camat, langsung kita selfie, ada tata kerama, kan akhlak dan adab. Ini waktu tawaf Allah sudah shooting dengan malaikat, kan ditunjukkan saat kau mati nanti ini kegiatan kau tawaf sa'i segala macam. Lebih lagi, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Berani. Ziarah Nabi sudah napa setongsis, assalatu wassalamu, enggak sopan. Maka saya perintahkan kalau tawaf sa'i itu tawaf ziarah Rasul, jangan gunakan HP. Kunjunglah ke istana atau ke keraton. Berani kita. Ada duduk saja. Bagaimana? Di depan makhluk yang banyak dosa misalnya, walaupun dia raja, kita masih menghormatinya, ada adab dan tata krama. Depan Rasul, maka apakah sholawat kita dijawab? Iya. Maka Nabi disiapkan wadah besar, sholawat itu ditampung. Setelah penuhkan luber, kembali kepada yang bersolawat, sehingga orang bersolawat hatinya tenang, rezekinya keberkah, dia pilih dosanya, derajatnya akan ditinggikan. Betul pernyataan itu. Tapi meminta bukan kepada Rasul, meminta kepada Allah. Ya, beda hal dengan tawassul atau dengan selawat. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami membahas tentang syafaat. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu siang malam melakukan dosa, tapi ya Allah Engkau Maha pengampun.
Ampunanmu lebih luas daripada barat, timur, utara, selatan. Untuk itu ya Allah, pandang kami yang banyak dosa ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa bersalawat kepada kekasih-Mu Rasul SAW sampai akhir hayat kami. Yang kedua ya Allah, tidak ada satu sunnah pun yang bisa kami amalkan tanpa hidayah dan taufik dan hidayah dari Engkau. Berikan taufik dan hidayah kami mengamalkan sunnah sampai akhir hayat kami tetap mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ya Allah, beri taufik hidayah untuk mengunjungi beliau dengan haji dan umrah. Kalau melihat keadaan kami miskin ya Allah, tapi Engkau Maha Kaya, terserah Engkau bagaimana memberangkatkan kami ke tanah suci. Ya Allah, izinkan mulut ini untuk senantiasa bersalawat, dan juga ya Allah, izinkan pula nanti di padang mahsyar mata yang banyak dosa ini menatap wajah kekasih kami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tubuh yang banyak dosa ini baris di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ya Allah, terlebih lagi ketika di alam kubur ditanya man nabiuka, siapa nabimu, izinkan lisan ini mudah mengucapkan siapa Tuhanmu adalah Allah, siapa kekasihmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya apa agamamu adalah Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami, tuntun kami walaupun tertatih-tatih dalam menjalankan kehidupan, terlebih lagi mengamalkan sunnah di akhir zaman. Berat ya Allah tantangannya, namun kalau Kau istiqomahkan, Kau tetapkan kami dengan taufik hidayah darimu, tentu bagimu kami mudah, karena kami ingin ridhamu, kami ingin baris di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pandang kami yang banyak dosa dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, yang Kau pandang kami dengan murka dan azab-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala dan salah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum